Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Narendra Zafran Edi Fitro, NIM 017 dari Teknik Elektro Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara penulisan kutipan dan daftar pustaka, dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tutorial penggunaan aplikasi Mendeley. Oke, yang pertama pengertian kutipan. Pengertian kutipan adalah penggunaan kalimat atau ide dari sumber lain seperti buku atau artikel. Dalam tulisan akademik, kutipan digunakan untuk mendukung argumen dengan mengacu pada sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada jenis-jenis kutipan, yaitu pertama kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung kutipan langsung adalah menyalin kata-kata persis seperti yang ada di sumber asli tanpa ada perubahan. Dalam jenis kutipan ini, penulis menggunakan tanda kutip. Nah, nih tanda kutip seperti ini untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut berasal dari orang lain dan tetap mencantumkan nama penulis aslinya, contohnya yang ada di bawah ini. Dan kutipan tidak langsung adalah menyampaikan ide atau gagasan dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata sendiri meski tanpa tanda kutip. Jadi kalau kutipan langsung itu ada tanda kutipnya, kalau kutipan tidak langsung itu tidak ada tanda kutip. Oke, kutipan langsung ini judulnya dari kurang dari 40 kata. Jika kutipan terdiri dari kurang dari 40 kata, tuliskan dalam satu kalimat dan gunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Contohnya seperti yang di bawah ini. Sedangkan kutipan lebih dari 40 kata, tuliskan dalam paragraf terpisah tanpa tanda kutip. Kutipan ini harus diberi jarak atau diidentifikasikan dari teks utama. Contohnya yang ada di bawah ini. Tidak ada tanda kutip. Selanjutnya ada penulisan kutipan tidak langsung. Strukturnya definisi mengungkapkan gagasan sumber dengan kata-kata sendiri. Contohnya pertanyaan asli, yaitu ini pendidikan tanda kutip. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Kutipan tidak langsungnya, ini maksudnya pertanyaan asli ini kutipan langsung ya, nanti terus kutipan tidak langsungnya ini di bawah ini. Mandela menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah dunia. Poin pentingnya tidak menggunakan tanda kutip untuk penulisan kutipan tidak langsung. Harus mencantumkan sumber, tetap harus mencantumkan sumber, merangkum ide dengan cara diri sendiri yang berbeda dengan yang lain. Penulisan tidak langsung. Ini kurang dari 40 kata. Oke, langsung next ya. Pentingnya penulisan tidak langsung. Yang pertama ada menghindari plagiarisme, yaitu menyampaikan gagasan orang lain dengan cara berbeda, membantu mencegah tindakan atau menjiplak. Yang kedua, memperkuat argumen, yaitu menggunakan kutipan tidak langsung dapat mendukung argumen dengan menunjukkan bahwa penulis memahami ide tersebut dengan baik. Yang ketiga, ada fleksibilitas penyajian. Penulis bisa menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya dan konteks tulisannya. Yang keempat, memberikan penghargaan, yaitu mencantumkan sumber tetap, menghormati dan mengakui penulis aslinya. Pengertian daftar pustaka, yaitu definisi daftar pustaka adalah daftar semua sumber yang digunakan dalam sebuah tulisan seperti buku, artikel, atau dokumen lainnya. Tujuannya yang pertama untuk mempermudah pembaca.
untuk menemukan dan memeriksa sumber yang digunakan. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian dan menghormati karya orang lain. Sekarang, format umum daftar pustaka. Format umum daftar pustaka dari buku. Format umum iya. Ada nama penulis, judul buku, penerbit, dan tahun penerbit. Sedangkan artikel ada nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor, tahun terbit, dan halaman. Contoh daftar pustaka dari buku ini John Belajar Penulisan Penerbit XYZ 2020. Sedangkan yang artikel Dojen penulisan kreatif, tanda kutip dulu, penulisan kreatif dalam zaman digital, lalu tutup kurung tanda kutip. Jurnal penulis Vol 1 nomor 2 2021 PP 4556. Tips penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, catatan sumber, yaitu selalu catat sumber saat melakukan penelitian untuk mempermudah penulisan daftar pustaka di kemudian hari. Jadi harus mencatat sumber. Yang kedua, ada gaya penulisan. Gunakan gaya penulisan yang konsisten, misalnya apa, MK atau ya, sesuai dengan panduan yang diikuti. Ini membantu dalam menjaga keragaman dan profesionalisme. Yang ketiga, ada pemeriksaan. Sebelum menyerahkan tugas, pemeriksa kembali format dan keakuratan semua entry dalam daftar pustaka untuk menghindari kesalahan. Jadi, sebelum diupload harus diperiksa dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi kesimpulannya yaitu kutipan dan daftar pustaka adalah bagian penting dalam penulisan akademik. Keduanya berperan dalam memberikan kejelasan dan meningkatkan kredibilitas tulisan, sekaligus mempermudah pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan. Dengan mematuhi pedoman yang benar, penulis dapat menciptakan karya yang lebih bermutu dan dapat dipercaya. Nah, ini sekian, terima kasih untuk PPT saya, Narendra Zafarnadi Fitro. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Pertama-tama kita masuk ke Word. Lalu ke reference. Nah, ini terus kita masuk ke aplikasinya. Nih, aplikasi Mendeley. Sebelumnya kita harus mencari jurnalnya terlebih dahulu, terserah mau jurnal apa. Berhubung saya sudah dapat jurnalnya dari internet, kita langsung ke add dokumen untuk mencari jurnal dari internet yang sudah saya dapat. Nah, ini pemanfaatan jurnal elektronik. Nah, ini lalu langsung kita cari kata-kata terserah sebagai contohnya. Saya akan ini ini aja. Nah, saya akan mengcopy kata-kata ini di blog terlebih dahulu, lalu di copy, lalu kita taruh ke Word, kita tempel.
Nah, tadi kan saya akan menjelaskan kutipan langsung. Nah, ini kutipan langsung itu harus diberi tanda petik di depan dan di belakangnya. Lalu kutipan langsung itu harus disertai nama dan tahun terbitnya, nama dari si penulis. Caranya kita kembali ke aplikasi Mendeley-nya, lalu diisi di authors. Ini ada nama penulisnya, kita salin, kita copy, lalu kembali ke word-nya, ke reference, pencet insert. Nah, kita tempelkan tadi yang sudah disalin namanya, nama dari penulis jurnal, pemanfaatan jurnal elektronik sebagai sumber. Tunggu. Nah, ini sudah terdapat nama dan tahun terbitnya. Lalu sekarang kita membuat daftar pustakanya. Caranya pencet reference, lalu ke insert bibliography. Nah, pencet langsung muncul. Caranya seperti itu. Oke, sekian dari saya, Narendra Pranadi Lukito, NIM 017, teknik dari Prodi Teknik Elektropagi. Begitu saja. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.